Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat dan berkah selalu. Dan saya ucapkan selamat berjumpa untuk semua teman-teman para pengguna penggilingan padi, baik tingkat atas, penengah, dan juga tingkat bawahan. Saya ucapkan selamat berjumpa, mudah-mudahan usaha kalian semuanya pada sukses dan pada berkah. Nah, oke teman-teman semua ya, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi ya. Dalam hal ini banyak sekali ya rekan-rekan kita, para pengguna penggilingan padi tingkat bawahan ya, khususnya ini, yang sering sekali menanyakan sama saya teman-teman ya, yang sering sekali menulis di kolom komentar, yang tidak bosan-bosan kayaknya ya. Isi komentarnya tidak jauh dari bagaimana katanya untuk mengatasi tentang kemiringan roll ya. Nah, dalam hal ini teman-teman ya, sebetulnya banyak faktor ya untuk kemiringan roll di sini, banyak sekali faktor ya. Jadi di samping kita pertama pemasangan roll yang harus sempurna, dan juga ada faktor-faktor lain yang perlu kita perhatikan juga teman-teman ya. Dan di sini saya berulang-ulang ya masalah menjawab, yaitu banyak sekali faktor. Dalam hal ini teman-teman ya, saya mau beberkan satu persatu sekarang ya, faktor mana-mana saja yang perlu teman-teman ketahui ya. Oke teman-teman semua ya, selamat menyaksikan videonya sampai tuntas, jangan sampai disekat karena teman-teman takut salah paham. Oke teman-teman, seperti biasa ya, saya kali ini berada di depan mall yang biasa saya pakai praktek ya. Yang biasa saya pakai praktek di sini. Jangan lupa teman-teman ya, sebelum menyaksikan video ini, silakan yang menyukai video ini teman-teman ya, silakan diklik dulu tombol like-nya, dan juga ditulis kolom komentarnya ya tentang isi video ini teman-teman ya. Dan jangan lupa juga tombol subscribe-nya yang masih merah, silakan diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan ketinggalan juga loncengnya dibunyikan sampai berbunyi ke HP kalian ya, karena supaya ada notifikasi ke HP kalian, karena saya selalu upload video yang terbaru mengenai tutorial tentang penggilingan padi amatir. Nah, dalam hal ini teman-teman ya, seperti sudah saya katakan ya teman-teman ya, untuk permasalahan roll yang sering miring teman-teman ya, di samping kita pertama kita pemasangan roll di sini teman-teman ya. Di sini roll, pemasangan roll ya, kalau misalnya ini kita pemasangan roll di sini harus benar-benar, di sini roll itu harus benar-benar sempurna teman-teman ya. Pertama kita pasang dulu ini polinya ya, ini jangan sampai oglak ya poli ini teman-teman ya, jangan sampai ada oglak ke pinggir teman-teman ya. Jadi ini harus benar-benar sesek ya. Dan juga ini kematangan roll di sini juga ini harus benar-benar sempurna ya, harus benar-benar sempurna. Dan juga baut-bautnya juga harus benar-benar harus benar-benar kuat baut-bautnya ya, antara yang 3 baut ini untuk baut roll ini teman-teman ya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui ya, selain dari pemasangan roll di sini teman-teman ya, teman-teman harus mengetahui juga ya faktor mana yang harus diperhatikan ya. Ini saya berulang-ulang mengatakan teman-teman ya, adalah ini teman-teman ya, dari ini arem ini teman-teman ya. Ini arem harus benar-benar rapih ya, harus benar-benar tidak goyang ya. Nah ini ya, nah ini arem ini ya. Arem ini teman-teman, kalau kita dorong dan kita tarik ini harus ringan ya, semacam ini ya. Nah ini ya, jadi ini harus gerakannya harus ringan ini, jangan sampai macet ya. Nah macam ini ya, ini harus ringan ya, macam ini teman-teman ya. Nah ini ya, pokoknya ini harus ringan aja ya, harus lancar macam ini. Jadi jangan sampai macet ya, jangan sampai berat ini. Kalau ini berat ya, itu kegagalan ya. Jadi ini harus ringan macam ini ya. Sekali lagi ya, lihat ya, tolong perhatikan teman-teman ya. Nah setelah ini
lancar untuk gerakan ya ke belakang dan ke depan, ini tidak boleh ada gerakan yang ke pinggir teman-teman ya. Nah ini ya, cara mengeceknya teman-teman pegang ini ya, pegang ini sebelah sini. Oke sebentar ya, saya pindahin kameranya. Nah ini ya, untuk tudukan poli yang sini teman-teman ya, ini coba teman-teman goyang ya ke samping kiri dan ke kanan di sini. Ini ada goyangan tidak ya? Ini jangan sampai ada goyangan teman-teman ya, jangan sampai ada goyangan. Jadi tugasnya ini harus hanya ke depan dan ke belakang ini ya, macam ini ya, tugas ini. Jadi jangan sampai ada oleng ya, jangan sampai ada oleng. Nah itu ya. Kenapa jangan sampai ada oleng ya? Ini akan menyebabkan juga kalau ini oleng teman-teman ya, jalannya ya, si arem ini ada oleng ya, misalnya macam begini ya, ada goyangan ke samping macam gini. Ini akan mengakibatkan kemiringan juga ke roll ya. Nah, di mana intinya ya, ataupun sumbernya dari kemiringan ataupun olengnya ini ya. Nah, kemarin sudah saya katakan, silakan tonton video yang ke belakangnya teman-teman ya, adalah banyak faktor juga ini teman-teman ya. Nah, ini akan memicu juga ke roll tadi ya. Kalau ini oleng, pasti roll juga, walaupun rollnya baru dan juga polinya baru, tetap aja itu akan miring ke roll hasilnya ya. Kalau ini tidak stabil, tidak normal. Nah ini yang kalaupun isi teman-teman ya ada oleng begini ya, ini bisa juga yang pertama mengakibatkan dari as yang bawah ini teman-teman. Ini as yang bawah udah longgar as yang bawah ya. Tahu dari asnya ataupun dari apa namanya bosnya ya, bos armnya ini ataupun bos dari bodinya ini. Nah itu ya, itu yang mengakibatkan ini apa namanya arm bisa oleng ya. Itu jadi itu langkahnya itu harus diganti kalaupun ini udah longgar ya, apa namanya as yang bawah ini kalau udah longgar ya. Dan ada juga teman-teman ya, misalnya teman-teman asnya masih bagus ya, masih baru, masih bagus ya, tidak longgar juga ya, kalau dipasang ke bosnya itu tidak longgar ya si asnya itu ya. Ada kemungkinan juga teman-teman ini antara blok ini dengan ini renggang ya. Jadi ini apa namanya si arm ini renggang ya, renggang, jadi banyak renggang ya. Itu teman-teman misalnya ini karet baru, piringan baru ya, dan pernya juga baru, arm juga baru ya, tetapi ini ada oleng ke sini ya, ke samping pokoknya ada goyangan aja. Ini kalau ditekan misalnya ke sana ke sini teman-teman ya, ada oleng ya macam ini ya. Oke, saya akan saya tekan ya macam ini ya. Nah coba teman-teman ya, ini digoyang ke sana. Nah itu ya. Nah ini kalau ini misalnya keras, tidak ada goyangan ke sana, berarti ini normal ya teman-teman ya, normal berarti ini. Nah tadi misalnya udah saya katakan teman-teman ya, ini misalnya dari as ini bagus ya teman-teman ya, bagus sih, tidak longgar. Coba teman-teman lihat ya, ini apa namanya antara blok ini dengan blok ini kemungkinan juga ya teman-teman memasangnya agak longgar ya, agak jauh. Jadi si arm itu tidak terjepit sama body ini dengan body ini. Jadi si arm itu agak renggang. Nah bisa juga akan nantinya akan mengakibatkan ke oleng ya, jadi oleng ke ini karena renggang ini antara apa namanya sasis yang ini ataupun blok yang ini dengan blok yang ini ya. Jadi ini akan mengakibatkan oleng. Nah itu kalau ini udah oleng, tentu ya ke roll juga akan mengakibatkan kemiringan karena nantinya akan begitu ya posisinya ya. Jadi tidak rata. Nah itu coba teman-teman apa namanya kontrol apakah ini ke sini longgar atau tidak. Untuk menyatakan longgar atau tidaknya ya, untuk menyatakan longgar atau tidaknya, teman-teman bisa lihat ya di sini. Dalam video kemarin sudah saya katakan teman-teman ya, untuk mengecek ini teman-teman ya antara body ini teman-teman ya, ini yang harus teman-teman perhatikan ya.
antara blok yang atas dengan yang bawah ini harus rata, teman-teman. Ini harus rata ya. Dari belakang, dari depan ke belakang itu harus rata. Misalnya teman-teman di sini ada apa namanya, nonjol ya, misalnya yang atas sekitar 2 mili. Dari depan ke belakang itu harus 2 mili sama ke sana ya, harus 2 mili. Jadi jangan sampai di sini, misalnya di sini 2 mili nonjolnya ya, keluar ke sini ya, keluar ke belakang ini, ke belakangnya ke sini masuk ya, agak masuk ke dalam ya. Itu akan mengakibatkan tidak rata juga antara roll yang belakang dan roll yang depan ya. Nantinya akan juga mengakibatkan kemiringan ke roll ya, teman-teman ya. Nah, ini hal-hal ini teman-temannya untuk mengatasinya. Misalnya teman-teman di sini longgar ya di sini ya, karena sasis ini misalnya terlalu luar. Jadi ke ini juga ke arm akan mengakibatkan kelonggaran ya. Kalau body ini terlalu luar, terlalu ke sana ya, akan mengakibatkan kelonggaran ke arm yang ini ya. Kelonggaran. Ini cara ngatasinya gampang, teman-teman ya. Langkah awal, teman-teman dikendorin dulu baudang ini ya. Baudang ini dikendorin dulu. Ya, ini yang gede ini ya, ini yang 3 ini. Satu, yang di tengah satu, yang di belakang satu, kendorin dulu teman-teman ya itu. Baudang ini ya. Setelah ini dikendorin ya, dikendorin. Baudang ini ya. Nih, baudang ini yang 3 ini ya. 1, 2, 3 dikendorin ya. Kemudian ini dibuka ya, teman-teman ya. Apa namanya, di sini ada apa namanya, yang video kemarin sudah saya jelaskan teman-teman ya. Ini di sini ada sepi ya, 1 dan ini 1 ya, yang belakang ya. Ini dibuka dulu, ini dibuka dulu, ini dilepas dulu ya, sepi yang ini. Kalau ini udah dikendorin ya, kemudian dibuka. Setelah ini dilepas teman-teman ya, kemudian baut yang gede ini teman-teman ya. Bentar ya. Ini kamera saya dibawa ke sana kemari teman-teman ya, mohon maaf ya. Nah, ini ya baut yang ini, baut yang gede ini baut yang as ya, yang ke sini ya, yang ke arah sini ya. Baut yang bawah ini yang ini ya, ini kan ada di pinggir ya teman-teman ya, ada di pinggir sini ya. Ini dikendorin ya. Dikendorin kira-kira ada berapa putaran ya, sekira-kira ini kendornya kira-kira ada 1 cm ataupun 1,5 cm ataupun 2 cm ya, dikendorin ya, pakai kunci ya, ini ya, pakai kunci. Setelah ini dikendorin, ini dipukul ya, pakai martir, pukul supaya AC itu ke luar ya, ke sana teman-teman ya, supaya si AC itu ke sana masuk. Nah, kira-kira di sini nonjol ya, kipas as ini kira-kira nonjolnya kira-kira 2 sentian aja ya, as yang ini ya udah nonjol ini ya, kipas misalnya as ini ya 2 cm. Nah, setelah as ini dinonjol 2 cm ya, ini kan tadi baut ini udah dilepas ya, ini juga sepi ini udah dilepas ya, ini juga udah nonjol 2 cm, udah ke sini ya. Ini baru bisa di setel ya. Misalnya teman-teman di sini apa namanya, arm ini terlalu sempit misalnya ya, misalnya terlalu sempit. Nah, ini bisa ini ya disetel ya ke sana, dirapatkan ya ini ya sampai rapat ya, karena ini udah bisa disetel ya. Kalaupun misalnya tidak bisa ditekan sama tangan dengan bantuan lain, misalnya dengan bantuan alat lain di sini ya, punya ini di setel aja ini biar terjepit ini ya, biar kehempit ke sini ya. Nah, ataupun ini teman-teman misalnya ini terlalu sesak ya, sesak ini misalnya, ini udah dikasih oli tapi sesak ya, ini sesak ini. Coba ini teman-teman ini dikeluarin sedikit, jangan terlalu banyak ya, dipukul aja di sini, dipukul aja di sini, tutup supaya keluar. Kalau udah keluar, misalnya coba dikunci dulu dia di sini ya, dikunci dulu. Coba dulu ini, misalnya ini udah ngepas, udah enak ya, udah longgar ya, tapi jangan terlalu longgar ya. Kalau terlalu longgar juga nantinya akan oleng tadi teman-teman. Jadi harus kira-kira beginilah, berat tidak ya, ini ringan tidak ya ini. Ini kalau misalnya udah pas ini ya, udah pas teman-teman, ini ngatur ini ya teman-teman ya. Baru ini dikunci dulu yang sebelah sini teman-teman ya. Yang sebelah sini dikunci dulu teman-teman ya. Nah, ini kan tadi baut ini udah dikencangin ya, udah dikencangin. Baru ini dipasang dulu ini teman-teman ya. Baut yang ini dipasang, sudah dipasang. Baru yang belakang ya, baru yang belakang. Nah teman-teman ya, udah saya katakan tadi ya, kalau ini misalnya
nonjolnya satu atau 2 mili ataupun 3 mili ataupun berapa mili aja, terserah teman-teman. Yang penting enaknya ini arem bagaimana ya nonjolnya ini, yang blok yang atas. Ini ke belakang itu harus sama teman-teman ya, harus sama ratanya. Kalau di sini misalnya 3 mili, ke sini juga 3 mili ya. Ini nonjolnya ini yang kuning ini ya, yang kuning nonjolnya ini, blok yang kuning ini ke sini. Nah itu teman-teman ya. Misalnya ini tidak bisa teman-teman ya, dikeluarin ke sini ya, dikeluarin lagi. Nah langkah-langkahnya teman-teman ya, misalnya teman-teman udah dipukul beberapa kali ya, bagian belakang sini ya, bagian belakang sini ya teman-teman ya, udah dipukul beberapa kali. Ini juga udah dikendorin ya, baunya yang di sini udah dipukul beberapa kali, tapi ini tidak keluar ya, tidak keluar. Ini teman-teman ya bisa 2 cara untuk mengatasinya. Cara yang pertama ini ya, teman-teman bisa dibuka dulu baut yang ini teman-teman ya, baut yang ini, tutup kelahar yang ini ya, dibuka dulu kelahar yang ini ya, tutupnya dibuka dulu, baut yang dalamnya itu dikendorin ya, dikendorin dulu ya, dikendorin, baru ini dipukul lagi di sini ya, supaya ini apa namanya, tadinya mungkin terlalu terhimpit sama baut kelahar yang ada di dalam ya. Ataupun teman-teman ini misalnya sudah tidak boleh dirubah lagi ya, misalnya ini saya tidak mau nih merubah yang ini ya, karena ini benar-benar udah pas ke rollnya ya, ke rollnya ini udah pas ya. Itu ini nggak usah di sini ya teman-teman, di belakang juga bisa teman-teman ya, di sini juga bisa, di belakang. Nah di sini ya teman-teman ya, di belakang sini juga bisa. Ini lebih enak, lebih bagus ya teman-teman melakukan dari belakang ya, dari sini ya. Ini sama ya, ini juga dibuka dulu ya. Nah ini kebetulan ya, ini bautnya tidak terlalu, belum bisa kencangin benar-benar teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat ya, misalnya tadi sekali lagi ya, teman-teman tidak bisa melakukan di sebelah depan, dikarenakan alasannya misalnya karena udah pas itu antara poli dengan roll yang sini teman-teman ya. Ini untuk menggeser ini ya, untuk menggeser ini untuk menggeser ini. Nah bisa teman-teman lakukan di sini ya. Ini dibuka dulu, tutup ini ya, tutup ini dibuka. Nah ini baut ini teman-teman, ini belum bisa kencengin ya. Ini dikendorin dulu ini, baut yang ini dikendorin ya. Kalau dikendorin bisa dibantu dipukul di sini juga ya, dibantu dipukul di sini asnya ya, untuk supaya mendorong ke sana. Ataupun bisa dari bodi sininya juga ya, dipukul di sini bisa ya, untuk meratakan ke sana ya. Nah itu kalau sudah rata teman-teman ya, ini kalau udah rata ya teman-teman ya, misalnya tadi udah saya katakan ya, antara depan ke belakang ke sini teman-teman ya, ke belakang ke sini. Ini misalnya teman-teman tadi udah saya katakan ya, ini ke nonjolnya ini yang kuning ini ya, nonjolnya yang kuning dengan yang bawah ini, misalnya ini 2 atau 3 mili ya. Ini dari depan ke belakang itu harus sama ya, rata ya ke sini ya. Nah, harus rata. Nanti kalau udah rata, karena ini udah kendorin ya, baru ini dipasang lagi baut yang ininya ya, baut yang ini dipasang lagi, baru dikencengin yang belakang yang ini ya, baut yang 3. Nah setelah itu baru dikencengin lagi yang ini ya, yang belakang ya. Nah itu teman-teman ya, untuk mengatasi penyetelan arem ya, supaya pas ya, itu jangan terlalu longgar dan jangan terlalu sesek ini ya. Nah ini ya, jadi harus seperti ini teman-teman ya. Ini kalau dibilang longgar tidak ya, kalau dibilang sesek tidak ya. Nah itu ya. Nah pastikan teman-teman ya, ini harus bagus ya, seperti ini. Dan usahakan teman-teman ya, ini setiap teman-teman ini harus diperhatikan juga per yang ini teman-teman. Ini per ini harus benar-benar berfungsi dengan baik ya teman-teman ya. Usahakan ini per ini harus benar-benar kencang ya, harus kencang. Ini juga, ini karet yang ini, yang karet yang ini ada pengaruhnya juga teman-teman ya, ada pengaruhnya juga untuk menghimpit ini teman-teman ya, untuk menghimpit piringan ini ya, supaya benar-benar piringan ini matang ya, antara depan dan belakang dan tengah ya ke sini, supaya matang. Ya, ini dimatangkan sama karet yang ini, dan juga karet yang ini untuk menghindari kebocoran oli juga sama teman-teman. Nah tadi kalau ini udah semuanya udah rata, baru ini baut ini kencengin semua ya, kencengin lagi semua.
dengan sekencang-kencangnya. Ini harus kencang-kencang, benar-benar kencang ya teman-teman ya. Ini jangan lelucon mengencangkan, ini harus benar-benar kencang ya. Karena ini kalau sudah beres ya teman-teman ya, baru bojang ini yang bojang tadi yang dibuka tadi ini dikencangin lagi ya, biar kencang, dan dipukul dulu sebelah sininya ya, sebelah dalamnya dipukul dulu biar si asnya itu benar-benar ke sini ya. Kalau udah beres baru dikencangin ini biar kencang, benar-benar kencang teman-teman ya ini ya. Nah itu teman-teman ya, trik yang sangat fatal, yang akan mengakibatkan kepatalan maksud saya ya, ke roll, yang menjadikan kemiringan ke roll juga ya. Ini dari arm ini teman-teman ya. Jadi teman-teman harus benar-benar bisa ngecek ini. Yaitu yang harus benar-benar perhatikan ya. Dan kemudian juga yang menunjang juga teman-teman ya, nanti ke setir sini ya. Nanti saksikan juga teman-teman ya, jangan ketinggalan videonya ya yang akan datang teman-teman ya, cara pemasangan setir dan cara penyetelan setir dengan PR-nya ya. Nah, itu teman-teman ya. Mudah-mudahan antara dua ya, kalau teman-teman bisa menjaga kestabilan arm dan setir tadi, insya Allah ya, ini juga ke roll juga tidak akan mengakibatkan kemiringan ya. Dan jangan lupa juga teman-teman ya, setiap jam 7 malam ya, setiap habis Isya, insya Allah saya akan selalu mengadakan live streaming ya. Silakan teman-teman bergabung ya, dan bertanya silakan ya. Insya Allah akan langsung saya jawab ya, karena dalam acara live streaming adalah acara siaran langsung teman-teman ya. Dan tolong ya, dukungannya sama teman-teman semua, setiap acara live streaming saya teman-teman selalu menghadirinya. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang mengalami kerusakan rollnya ataupun keparahan ya, kemiringannya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya juga apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, dan juga dalam penyampaiannya kurang berkenan di hati teman-teman ya, mungkin itu satu kebodohan saya. Sekali lagi pamit ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.